narasumber pada program Sapario Kompas TV Riau hari ini. Yang pertama sudah hadir di studio kami Ketua DPRD Bapak Trianto SKMH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya. Dan tidak sendirian, Cak Nur Siap. sudah hadir Bapak Dr. Haji Khalifah MS, pengamat ekonomi berasal dari Universitas Batam. Selamat pagi Pak Ngaliman. Selamat pagi Mbak Mesiko. Kalau Pak Ngaliman ini panggilan akrabnya tetap Pak Biasa lah, saja ya. iya. Oke, Bapak bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kabar sehat itu jadi kabar yang kita tunggu ya Pak? Betul, Oh. betul sekali. Seperti ini ya. Penting. Betul sekali. Nah ini apa ya namanya ya, mampir ke Provinsi Riau, dari Kepulauan Riau ke Provinsi Riau. Hari ini kita berdialog santai Iya. soal bagaimana peran BPRD Batam dalam menangani COVID-19 dan juga memulihkan ekonomi di tengah pandemi. Ini cukup ya, tampaknya cukup berat sebenarnya ya Pak ya. Tapi mungkin saya akan mulai ke Cak Nur. Jadi kalau di tengah pandemi ini sudah setahun lebih, bagaimana perbedaan kerja saat pandemi dan saat pandemi sekarang? Apa yang menjadi tantangan, Cak Nur? Ya, jelas ada perbedaan. Kita diawali dan situasi kondisi kan pandemi ini kan mulai tahun 2020. Nah, terus kemudian ya di awal-awal tahun di semester 3 pertama lah. Nah, tentu bagi kami ini sesuatu yang tidak terduga dan kita tidak terpikirkan. Kita sebagai wakil rakyat, lembaga legislatif, dengan munculnya pandemi COVID-19. Nah, kebetulan anggaran DPRD kan sudah kita ketok ya. Nah, tentu ini membuat suatu hal yang sangat mengagetkan bagi kita semua. Namun demikian kami DPRD Kota Batam bersama pemerintah ini juga segera menyesuaikan atau mengantisipasi. Kebetulan di Kota Batam munculnya itu pada tepat tanggal 19 Maret 2020. Nah, kebetulan kami juga lagi mempersiapkan rapat dengan seluruh FKPD dengan pemerintah kota dalam mempersiapkan itu karena di bulan 2 ini kan memang ada mahasiswa yang dari China ya. Nah, itu di bulan Februari memang pulang ke Indonesia, tetapi melalui transit di Kota Batam dan diarahkan di Natuna. Nah, dengan demikian kita cepat atau lambat ini akan dari pihak pemerintah sudah mempersiapkan dirinya dan antisipasi hal-hal apa yang kita jika terjadi seperti apa, nah itu sudah kami persiapkan terlebih dahulu. Gitu. Sekarang kita tahu pertemuan bukan terbatas. Ya. Saat kita melakukan rekaman program ini, saudara, kita melakukan pemeriksaan ketat, bahkan bapak-bapak juga sudah melakukan tes usap sebelumnya Ya. untuk memastikan saat ini negatif dari COVID-19. Ada perbedaan tadi, protokol kesehatan semakin ketat. Kerja-kerja seperti rapat, kemudian proses turun bertemu dengan konstituen, itu bagaimana Pak dengan pandemi ini seperti ini? Oh iya. Di dalam kami menjalankan fungsi tugas kami tentu perbedaannya jelas. Yang pertama, waktu kita sebelum pandemi kita bisa langsung bertatap muka, terus kita bisa dengan pihak terkait termasuk dengan mitra-mitra kami, dengan jika rapat dengan FKPD kita bisa bertatap muka. Tapi semenjak pandemi ini ada, tentu kami bersama pemerintah punya kebijakan yaitu melalui virtual. Artinya apa? Penanganan COVID tetap berjalan, kerja juga tetap berjalan. Kami tidak ada libur, malah justru ada tambahan kerja yang sangat ekstra. Karena kita selalu mengedukasi, sosialisasi kepada masyarakat kita terkait bagaimana cara penanganan COVID-19. Gitu. Kan
Betul. Ini berefek kepada berbagai sektor, terutama di bidang ekonomi. Betul. Kalau kita lihat sekarang dilihatnya sudah mulai ya. Betul. Tapi kalau misalnya di Batam secara spesifik mungkin bisa Bapak ceritakan perkembangan ekonomi saat ini. Ya. Di Batam di waktu mengalami pandemi lagi kuat-kuatnya, memang kami ini kan ada kebijakan PSBB ya. Nah di Batam alhamdulillah kami tidak mengambil langkah itu. Artinya secara resminya kita tidak mengambil kebijakan itu, tetapi prakteknya pendekatan ke masyarakat itu juga cukup ketat. Nah, kenapa kita tidak mengkait dengan PSBB itu? Ya karena kami tetap menjaga bagaimana supaya penanganan COVID-nya berjalan, ekonomi juga berjalan. Dan alhamdulillah di awal-awal memang kita cukup tinggi. Nah, kemudian saat ini, sekarang ini, alhamdulillah kita di posisi level 1 dan levelnya udah sebagian ada yang hijau dan kuning ke hijau, alhamdulillah. Kalau boleh jelas balik pertimbangannya kemarin tidak mengambil kebijakan melakukan PSBB misalnya, itu pertimbangannya apa? Ya pertimbangannya ekonomi. Karena memang di Kota Batam itu pendapatan ekonomi kita ini memang dari industri, gitu ya. Kalau itu diliburkan terus diperketat seperti SPP, memang itu akan mengganggu perekonomian di Kota Batam, gitu ya. Nah, namun demikian kebijakan yang kita lakukan juga tidak kalah ketatnya dengan PSBB. Nah, yaitu kita melibatkan seluruh stakeholder yang ada, mulai dari pengusaha, forum koordinasi pimpinan daerah, itu semua terlibat. Bersama bergotong royong, sama-sama penanganan ini memiliki kesadaran bersama. Bagaimana rakyat masyarakat kita memiliki kesadaran, intinya bahwa kita wajib melakukan kerjasama dan gotong royong yang sedemikian rupa yang mengakibatkan kesadaran kolektif itu yang diperlukan. Jadi kalau kita lihat dari 2020 pandemi semakin mencuat, peningkatan kasus kemana-mana, itu apa yang bisa diringkas atau geliat ekonominya mencuatnya karena tidak diberlakukan PSBB ya masih bisa dalam apa ya, tetap dalam grafik yang baik. Sejauh ya pelaksanaan dan prakteknya dengan tidak berlakunya PSBB, justru penanganan COVID-19 ya yang melibatkan stakeholder dan kegiatan perekonomian kita, industrial kita itu tetap berjalan. Ya, dan tetapi memang wajib ya prokesnya sangat-sangat ketat. Gitu. Namun demikian kita juga sempat di tingkat provinsi malah sempat minus. Kalau di Batam minusnya 1 sekian persen. Ya, tapi ya pertumbuhan. Tapi alhamdulillah sekarang udah naik. Ya. Oke. Nah sekarang saya mau ke Pak Kaliman. Pak Kaliman, PSBB Kota Batam tidak memperlakukan PSBB. Iya. Meskipun tidak dilakukan PSBB, tapi tetap protokol kesehatan dijalankan seketat PSBB. Nah, pertanyaannya, seurgen itukah Ya. demi peningkatan ekonomi tadi, menjaga stabilitas ekonomi? Oke, terima kasih Mbak Michiko. Jadi perlu kita mungkin sedikit sampaikan pertama bahwa berbeda dengan daerah pada umumnya yang ada di Indonesia, ekonomi Batam itu bergantung pada sektor jasa. Sektor jasa itu ditandai dengan pergerakan mobilitas manusia dan mobilitas barang. Nah, ketika pandemi ini memaksa social distance, ada hambatan mobilitas manusia dan mobilitas barang, mobilitas jasa, tentu ini untuk daerah yang punya struktur ekonomi berbasis jasa ini tuh sangat berbahaya. Oleh karena itu memang kita ya secara objektif sebagai masyarakat juga mengapresiasi sekali pada apa yang dilakukan oleh Ketua DPRD beserta FKPD Kota Batam, ada Polres, ada
wali kota tentunya seperti itu, karena memang kita hidup di sektor jasa, Mbak. Nah, kalau pandemi ini, itu yang paling berat itu daerah perkotaan yang sebagaimana Batam ini. Karena kita bukan daerah penghasil satu sektor pertanian, yang memang nggak begitu menuntut social distance gitu. Tapi kalau misalnya Batam yang ada kota mais untuk pariwisata, untuk insentif, untuk exhibition, ini betul-betul itu terasanya luar biasa gitu. Sementara misalnya kalau dari struktur PAD Kota Batam itu di sektor ini. Oleh karena itu dengan tidak dilakukannya PSBB secara de jure, secara hukum, legal formalnya, tetapi secara de facto sebetulnya ya mirip-mirip juga, tetapi ini efek yang ditimbulkan berbeda kalau secara formal kemudian diberlakukan PSBB, maka pergerakan manusia dan pergerakan barang ini sangat terkendala, ini berbahaya. Hasilnya sebagaimana tadi Pak Ketua sampaikan, kita alhamdulillah data dari Biro Statistik secara indikator ekonomi makro itu tidak mengalami kontraksi sebagaimana daerah lain. Mungkin kalau salah pengambil keputusan dulu ada PSBB, ini bisa berdarah-darah, kontraksinya luar biasa, pertumbuhannya gitu. Nah, itu gambaran umumnya mengapa kita tidak melakukan PSBB pada saat kita grafiknya lagi di atas, karena memang ada kepentingan ekonomi yang mengacu pada struktur ekonomi kita berbasis pada sektor jasa. Tetapi jadi banyak dilema oleh banyak pemimpin politis ya Pak ya, antara kesehatan dan juga ekonomi. Betul. Kita ingin ekonomi tetap jalan, Iya. juga tidak meninggalkan Iya. keselamatan masyarakat kita. Iya. Nah, lantas perhatian atau bagaimana Pak Ngaliman ini melihat apakah ini kemudian pilihan yang bijak, ekonomi dipentingkan setelah kesehatan? Dalam ekonomi ada istilah namanya trade off. Trade off itu kita memilih satu pasti membayar yang kedua. Memilih yang kedua akan membayar dengan pilihan pertama. Nah, keputusan yang diambil untuk Kota Batam itu diambil berdasarkan bagaimana karakter dan struktur ekonomi. Untuk struktur ekonomi yang berbasis kepada sektor jasa, ini memang trade off-nya lebih kecil ketika kita kita menjadikan ya sebenarnya tidak mengutamakan satu yang lain, karena memang kalau untuk apa fokus ke ekonomi kalau nanti COVID ini tidak selesai, itu juga percuma. Sebaliknya kalau kita fokus maksimal di pandeminya, tetapi mengabaikan faktor-faktor ekonomi, ini juga tidak kalah bahaya. Karena pandemi ini kan sampai hampir 2 tahun. Ya kita kalau identifikasi struktur pendapatan masyarakat kita, berapa lama kita punya kemampuan bertahan hidup dengan tabungan yang kita miliki? Nah, seperti itu, iya, kira-kira seperti itu. Jadi ya itu pilihan yang harus diambil. Betul. Ya. Oke. Nah, kita balik ke Cak Nur lagi. Cak Nur, ketika ada gejolak, ada penyesuaian dengan pandemi COVID-19, apa yang kemudian Cak Nur dengarkan aspirasi masyarakat perihal penanganan COVID, perihal pemulihan ekonomi di Kota Batam? Ya kebetulan waktu proses penanganan COVID-19 dengan teori atau dengan cara keseimbangan tadi, baik ekonomi maupun penanganan COVID-19 ini kan seiring dan sejalan ya alhamdulillah. Tentu terjadi pro kontra juga terjadi gitu, tetapi kami dengan pemerintah bersikap bertindak dengan cepat dan tepat. Keluhan-keluhan masyarakat ya kan terkait tentang ekonomi ya, itu juga kita sediakan, kita anggarkan untuk kebutuhan kesehari-hariannya, itu juga cukup besar. Atau jaring sosial lah istilahnya, artinya yang berdampak secara langsung bahkan yang tidak langsung
pemerintah juga untuk pemerintah Kota Batam bersama kita juga menyediakan menyuplai kebutuhan pokok. Nah, itu salah satu untuk kita membantu masyarakat kita supaya mobilitas masyarakatnya, karena dengan sistem yang ya lumayan ketat itu sehingga banyak yang di rumah. Artinya kita juga mengantisipasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Dan itu iya yang disubsidi oleh pemerintah. Bahkan sebagian anggaran kita di 2020 kan kita tidak ada anggaran untuk penanganan COVID. Itu banyak direfocusing oleh pemerintah untuk dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Ada simpulan bahwa ada juga dampak kepada masyarakat. Ya, pasti. Selain tadi aspirasi dampak Iya. apalagi biasanya menjadi poin-poin ataupun pesan inti yang masyarakat Kota Batam sampaikan kepada DPR, Pak? Ya, yang intinya mereka akan mematuhi ya anjuran, arahan dari pihak pemerintah, tapi di sisi yang lain kebutuhan mereka ya kan sebagian kan bahkan kerjanya pun diatur tidak full gitu ya. Ya tentu ada yang sebagian, ada yang memang pekerjaannya kan terganggu. Bahkan ada beberapa perusahaan kita di rolling. Nah gitu. Waktunya bisa di rolling, terus kemudian ada sebagian juga ada pengurangan juga ada. Nah itu di pengurangan gajinya, misalkan kayak di hotel-hotel ada digaji separuh, ada berdampak itu. Nah makanya dari melihat kondisi seperti itu, pemerintah berdasar itu dampak-dampaknya itu kita udah antisipasi semua. Itu dari aspek kebutuhan dari faktor ekonomi kita ya. Nah juga berdampak juga ada menambahnya pengangguran. Nah namun demikian pemerintah berusaha untuk bagaimana memulihkannya. Makanya kita melibatkan seluruh para stakeholder. Nah bagaimana kita bisa kerjasama memulihkan. Jadi di Batam tidak ada yang berpangku tangan, semua terlibat. Ya, para pengusahanya dalam bergotong royong, terus aparatnya, baik kepolisian, TNI, Polri-nya, semua terlibat dan membantu mendukung seluruh kebijakan pemerintah daerah. Nah, itu. Ini menarik soal bagaimana penglibatan berbagai stakeholder. Ya. Berarti kan ada proses komunikasi yang harus dibangun. Nah, itu kuncinya. Bapak boleh elaborasi bagaimana peranan legislatif saat ini bekerja sama dengan eksekutif untuk bisa memperkuat komunikasi di masa pandemi ini? Oh ya pasti ya, karena DPRD kan bagian dari unsur pemerintahan daerah. Kita bukan hanya sebagai mitra, tapi kami juga sebagai fungsi kontrol mereka. Nah, kalau kita tidak membangun komunikasi dengan baik, kalau kita bisa kerja dengan baik, nanti akan berdampak kepada masyarakat kita. Kebijakan-kebijakan kita tidak sama. Nah, dalam penanganan COVID-19, kalau kita tidak seirama, kita tidak senada kebijakan-kebijakan kita, saya yakin dan saya pastikan masyarakat akan jadi korban. Gitu. Maka apalagi dalam kondisi waktu itu tahun 2020 sampai 2021, lah kebijakan-kebijakan kita kan menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat, ya kan? Nah tentu ini menjadi, nah sementara kebijakan setiap tahun kita ini kan kita punya agenda sendiri gitu ya, tentu punya ada kebijakan kearifan lokal, ya mau tidak mau. Ya, demi untuk kepentingan masyarakat penanganan COVID-19 kita menyesuaikan dan terjadi ada refocusing anggaran dalam waktu yang memerlukan waktu yang cepat dan lebih efektif. Ya. Jadi tadi saya sudah bertanya nih Pak Ngaliman dari sektor soal apa aspirasi masyarakat soal pemulihan ekonomi dan juga penanganan COVID-19. Nah, kalau dari pandangan Pak Ngaliman, apa lagi yang menjadi inti-inti pesan, keresahan, aspirasi, harapan dari masyarakat Kota Batam? Ya pertama harapannya tentu terjadinya sinergi antar seluruh elemen masyarakat. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Ketua bahwa dalam hal penanganan COVID kita boleh berbeda baju partai politik, namanya DPRD kan terdiri dari beragam
warna gitu ya. Tetapi alhamdulillah pertama kita di Batam ya secara objektif tidak melihat terjadinya politisasi dalam hal penggunaan anggaran misalnya dalam penanganan. Itu secara normatif disalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi poin pertamanya adalah bagaimana sinergi antar elemen seluruh masyarakat ini terbentuk sehingga tidak menjadikan momen pandemi ini menjadi suatu ruang untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang diharapkan oleh masyarakat tentu adalah bagaimana agar keseimbangan antara penanganan COVID dan ekonomi itu tetap terpelihara. Tidak bisa salah satu lebih penting dari yang lain ya, meskipun memang kalau pandemi, karena ekonomi itu sekali lagi kebijakan ekonomi itu menjadi tidak bermanfaat kalau pandeminya ini kan tambah. Tetapi sekaligus mengejar pandemi saja masyarakat kita daya tahan purchasing powernya, kemampuan berbelanja mereka ini kan terbatas juga. Oleh karena itu poin yang kedua adalah bagaimana keseimbangan ini tetap terjaga sehingga di satu sisi pandeminya itu ada solusi yang cukup signifikan, tetapi dalam ekonomi masyarakat tetap juga bisa berusaha. Ini kita bisa lihat misalnya tadi perhotelan misalnya itu yang sangat terdampak parah itu kan sebetulnya industri pariwisata dan turunannya. Kita tahu salah satu sumber pemasukan bagi masyarakat Batam itu adalah banyaknya wisatawan dari Singapura, dari Malaysia, dari Korea Selatan yang masuk ke Batam. Nah, ketika dari pintu-pintu wisatawan semua pelabuhan internasional itu ditutup, ini dampaknya itu luar biasa. Bahkan pengelola pelabuhan saja itu sampai nggak bisa bayar listrik itu, kita lihat kemarin ini. Nah, kalau kayak gini-gini tidak dibuat suatu solusi yang signifikan, maka satu kebijakan tertentu itu akan menghasilkan persoalan baru. Oleh karena itu keseimbangan dalam penanganan pandemi di satu sisi dengan ekonomi di sisi yang lain itu harus terjaga. Saya kira seperti itu. Ini menarik, saya ingin mendengarkan bagaimana tanggapan Cak Nur soal poin terakhir adalah wisatawan atau turis dari luar negeri yang memang sering ini berkunjung ke Batam pada pandemi harus tapi sesaat lagi Bapak-Bapak kita akan kembali di segmen selanjutnya setelah bersama kami di Safari Kompas.